Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menakutkan. Bang! Suara gemetar bumi tiba-tiba bergema di seluruh gunung seperti gemuruh menggelegar dari langit. Badai energi yang menakutkan terbentuk pada saat ini. Setelah itu menyapu ke segala arah. Seluruh gunung bergetar di bawah badai energi yang ganas ini. Banyak celah selebar 10 kaki menyebar dengan cepat. Setelah itu, mereka meregang hingga ke ujung pandangan. Badai energi tiba-tiba yang meletus ini menarik perhatian banyak magical beast peringkat tinggi di puncak gunung. Namun, mereka semua sangat terkejut ketika mereka merasakan betapa menakutkannya badai energi ini. Setelah itu, langkah kaki mereka buru-buru menjauh dari gunung. Pertempuran level ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Riak energi yang menyebar dengan mudah meratakan hampir setengah dari hutan di gunung ini. Lubang selebar 1000 kaki secara bertahap muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mendesis. Bahkan dengan sikap tenang Xiao Yan, dia tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia menatap lubang tanpa dasar yang berukuran hampir 1000 kaki. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu memang layak untuk pertempuran antara anggota kelas Douzun. Debu kuning yang meresap baru saja naik ke udara saat tertiup angin liar. Mata Xiao Yan dengan cepat menyapu area di bawah. Setelah itu, mereka berhenti di tubuh Old Mu Gu yang tergantung di udara. Pada saat ini, dada Old Mu Gu naik dan turun sedikit. Nafasnya tidak lagi setenang sebelumnya. Jelas, serangan itu telah membuatnya lelah. Di mana Xiao Shan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mencari. Dia melihat ke lubang tanpa dasar saat alisnya sedikit merajut. Di dalamnya, jari Zian menunjuk ke bagian dalam lubang yang dalam. Matanya yang besar dan berair mengandung kilatan warna ungu yang berkedip-kedip. Mengaum! Suara Zian baru saja terdengar saat raungan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba meletus dari lubang. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik seperti zat yang menyebar dengan ledakan. Ini sekali lagi mengirim lapisan dalam tanah kuning di tanah terbang. Bang! Raungan itu perlahan melemah. Setelah itu, seluruh gunung tiba-tiba mulai bergetar. Banyak getaran teredam yang menggelegar dipancarkan dari lubang yang dalam itu. Ekspresi Old Mu Gu berubah saat dia mendengar suara ini. Matanya yang gelap dan dingin terfokus pada lubang yang tampaknya tak berdasar. Ledakan! Suara keras mengerikan lainnya tiba-tiba muncul. Segera, tubuh yang sangat besar melompat keluar dari lubang yang dalam seperti menara yang sangat besar. Setelah itu, tiba-tiba ia mendarat di tanah. Seluruh gunung berguncang dengan keras saat kakinya mendarat di tanah. Ekspresi terkejut tanpa sadar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat makhluk besar yang melompat keluar dari lubang yang dalam. Benda itu, yang muncul dengan sendirinya, adalah seekor beruang berukuran 100 meter. Beruang besar itu berwarna hitam dan bulu di sekujur tubuhnya berdiri seperti jarum logam. Ada 8 garis rambut perak di dada beruang besar itu. Namun, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah ekor berwarna hitam sepanjang 20 meter di belakangnya. Saat ekor raksasa ini diayunkan, diiringi dengan suara angin yang terbelah. Dari kelihatannya, ekor ini seperti ekor naga. Ini adalah beruang naga kuno. Mata Xiao Yan menyapu garis rambut berwarna perak di dada beruang besar sebelum segera fokus pada ekor naga di belakangnya. Cahaya berkedip di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Seekor beruang naga
adalah binatang ajaib yang ganas yang sangat jarang ditemukan karena dianggap sebagai binatang unik di zaman kuno. Selain itu, tubuhnya samar-samar memiliki darah naga dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Berdasarkan apa yang tercatat dalam teks kuno, beruang naga jenis ini juga disebut beruang naga iblis 9 baris. Garis rambut berwarna perak di dada mereka bukan hanya demi penampilan. Sebaliknya, itu digunakan untuk menilai kekuatannya. Dikabarkan bahwa ketika beruang naga ini memiliki 9 garis naga, garis keturunan naga di dalam tubuhnya akan benar-benar terbangun. Saat itu, beruang naga akan mengalami transformasi. Jika transformasi berhasil, itu akan berkembang menjadi beruang naga tertinggi. Setelah berevolusi, yang perlu dilakukan hanyalah mengangkat tangannya untuk menghancurkan gunung dan memecahkan tanah. Karenanya, jenis garis rambut ini juga disebut garis naga. Xiongsan saat ini sudah memiliki 8 garis naga. Jika yang lain muncul, makhluk besar ini akan menjadi demon berterkuat yang terkenal karena keganasannya bahkan selama zaman kuno. Sungguh tak terduga bahwa saya benar-benar dapat melihat beruang naga di sini, sungguh luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu hanya seekor beruang naga. Itu hanya kuat karena petunjuk dari garis keturunan naganya. Zian, yang dalam pelukan Xiao Yan, sedikit meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Dengan bisa memiliki garis keturunan naga, itu cukup untuk menyatakan kekuatannya. Garis keturunan sangat penting bagi Magical Beasts. Ketika saya baru saja tiba di Central Plains saat itu, seseorang dari Heavenly Demon Phoenix Tribe hampir menemukan darah Heavenly Demon Phoenix SNC di cincin penyimpanan saya. Xiao Yan tersenyum dan berbicara saat dia tiba-tiba mengingat kejadian di Wind Lightning Pavilion saat itu. Phoenix Iblis Surgawi? Mereka menyakitimu. Tangan kecil Dian, yang tergantung di leher Xiao Yan, tiba-tiba menegang. Kilatan ungu yang menyilaukan tiba-tiba muncul di matanya yang berair. Lidah kecilnya yang merah cerah dengan lembut menjilat bibir kecilnya. Tidak, tapi aku menyempurnakan sayap dari Heavenly Demon Phoenix menjadi Dou Teknik Wei yang terbang. Jika saya menggunakannya di masa depan dan seseorang akhirnya mengenalinya, memang akan ada masalah. Mata Xiao Yan menatap beruang naga yang sangat besar saat dia menjawab secara acak. Tenang, jika mereka berani datang, aku akan memastikan tidak ada dari mereka yang kembali. Kepala kecil Zian bersandar di bahu Xiao Yan. Dia menggunakan suara yang hanya bisa dia dengar untuk bergumam pelan. Xiao Yan tidak mendengar apa yang dikatakan Zian. Perhatiannya terfokus pada Xiongsan yang telah berubah. Mungkin itu karena tubuh aslinya muncul, tetapi aura Xiongsan bahkan lebih ganas dibandingkan sebelumnya. Sepasang mata besar berwarna merah darah menatap Enyu Gu tua yang seperti semut di udara. Lagi! Kaki Xiongsan tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya yang terdistorsi menunjukkan ekspresi ganas. Tinjunya juga menghantam Old Enyu Gu. Angin kencang bertiup di langit. Suara siulan dari angin yang terbelah meresap ke seluruh pegunungan seperti tabuhan drum yang pelan. Bahkan Old Enyu Gu tidak berani meremehkan pukulan Xiongsan setelah dia berubah menjadi bentuk aslinya. Segel tangan Old Enyu Gu berubah, dan ruang di depannya terdistorsi. Ini dengan cepat membentuk penghalang spasial yang tebal. Bang! Tinju besar yang ditutupi rambut hitam dengan keras mendarat di penghalang spasial. Itu dengan mudah menghancurkan penghalang spasial. Tangan besar itu segera menyebar dan rambut berwarna hitam di tangan Xiongsan melesat seperti anak panah ke segala arah. Rambut hitam dan tajam ini bergerak dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dengan sekejap,
Mereka muncul di hadapan Old Mu Gu dan memiliki jejak energi kuning tua. Jelas, hal-hal ini mungkin tidak tampak hebat, tetapi jika seseorang diserang olehnya, seseorang pasti tidak akan merasa baik. Dengan penglihatan dan pengalaman Old Mu Gu, dia secara alami tidak akan meremehkan serangan dari pihak lain. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan meniup. Api biru tua melesat seperti pilar api. Akhirnya, itu bertabrakan dengan rambut-rambut tajam itu. Suhu yang menakutkan dari si Heart Flame menyebabkan rambut menguap dengan tenang. Mereka berubah menjadi kelompok abu keabu-abuan yang terbang ke bawah. Shua! Nyala api baru saja dimuntahkan ketika sosok hitam tiba-tiba melesat dari langit. Angin yang menakutkan menyebabkan ekspresi Old Mu Gu berubah sedikit. Segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Setelah itu, pilar api sebelumnya segera diaglomerasi menjadi monster api raksasa yang tingginya beberapa ratus kaki. Itu diluncurkan ke arah sosok hitam itu dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Sosok hitam itu turun. Setelah itu, bertabrakan dengan binatang api. Kekuatan yang menakutkan membelah binatang api itu menjadi dua. Kekuatan yang tersisa melesat di udara dan turun, membentuk bekas luka yang dalam, berukuran beberapa ratus kaki, di tanah. Bayangan hitam menerobos binatang api itu dan berputar di udara dengan suara siulan. Old Mu Gu melirik. Baru kemudian dia menemukan bahwa sosok hitam itu adalah ekor naga Xiongsan yang sangat besar. Binatang buas ini benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak retakan spasial muncul ketika Old Mu Gu melihat ekor besar yang berayun. Matanya tanpa sadar menyusut, dan ekspresinya sedikit jelek. Jika mereka benar-benar bertarung dengan Dou Qi, kemungkinan Xiongsan tidak akan bisa mengalahkan Old Mu Gu bahkan setelah berubah. Namun, Xiongsan dapat terlibat dalam pertarungan habis-habisan tanpa kekhawatiran, tetapi Old Mu Gu tidak bisa. Dia masih perlu berpartisipasi dalam Pil Gathering berikutnya. Dia harus menjadi juara dan mengambil kesempatan untuk merebut 3000 Burning Flames. Jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati habis-habisan dengan Xiongsan di sini, kekuatan apa yang tersisa untuk dia bersaing dengan yang lain? Tidak mungkin bagi Old Mu Gu untuk benar-benar terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan Xiongsan karena dia memiliki kekhawatiran seperti itu. Namun, jika dia tidak benar-benar keluar dan bertarung, mustahil baginya untuk mengalahkan Xiongsan. Situasi seperti ini menyebabkan dia terjatuh ke dalam putaran tak terbatas. Dia tidak bisa mendapatkan keduanya apapun yang dia lakukan. Kilatan cepat melintas di Old Mu Gu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan keras mengatupkan giginya. Matanya dengan kejam menoleh ke Xiao Yan di langit saat dia dengan dingin berteriak, "Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Diri mulia ini secara pribadi akan menghabisi Anda begitu Pil Gathering selesai. Aku akan menemanimu." Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Begitu dia mendapatkan 3000 Burning Flame dan memurnikannya, dia tidak lagi takut pada orang tua ini. HMPH. Wajah Old Mu Gu sedikit berkedut saat mendengar wajah Xiao Yan. Segera, mata dinginnya beralih ke Xiongsan yang berdiri di atas gunung seperti menara logam. Kedua tangannya menegang dengan keengganan yang besar. Dia akhirnya berhenti melakukan tugas yang tidak berguna beberapa saat kemudian. Dengan lambaian tangannya, ruang di sekitarnya perlahan terdistorsi. Tubuhnya segera bergerak, dan dia bergegas ke ruang yang terdistorsi dan menghilang. Xiao Yan, tinggalkan hidup kecilmu ini untuk diri yang mulia ini. Sosok Old Mu Gu mungkin telah menghilang,
Tapi suaranya yang sedingin es masih menembus ruang angkasa saat perlahan bergema di langit. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kilatan tajam berkedip-kedip di dalam matanya yang hitam pekat. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.